Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla wa'ala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siang ini kembali kita bisa duduk di majelis ilmu di tengah-tengah kesibukan ibu bapa dalam bekerja, tentu sebuah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita ketika kita bisa memanfaatkan di tengah manusia mengejar dunia, disempatkan mengejar akhirat. Makanya para sahabat Nabi SAW apabila ada waktu senggang, maka mereka mengatakan, hayya najlisu nu'minu sa'atan. Ayo kita duduk walaupun beriman sesaat. Karena bagaimanapun ruh ini perlu dengan asupan. Bukan hanya jasad kita saja yang perlu makan sehari 3 kali, tapi ruh ini sebenarnya harus lebih banyak asupannya. Karena setiap napas yang kita keluarkan itu berhajat kepada ilmu agama. Karena kita ini berjalan dalam syariat. Setiap tingkah laku kita dari mulai tidur sampai bangun, kemudian tidur kembali, itu semua ada aturannya dalam Islam. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas hadis-hadis arba'in, 40 hadis pilihan yang dicantumkan Imam Nawawi, dan kita masuk pada hadis yang ke-12. Baik, kita baca hadisnya baru kita terangkan. Nabi SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Haditsun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasul bersabda, kata Nabi SAW, di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat dalam kehidupannya. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang, di mana seseorang mampu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kehidupannya, tentu baik dunia atau akhiratnya. Hadis ini adalah salah satu hadis dari hadis-hadis Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim itu artinya kalimat-kalimat singkat tapi syarat dengan makna. Dan itulah Nabi SAW dianugerahkan oleh Allah mampu bicara dengan kalimat pendek, tetapi kalau kita jabarkan panjang maknanya. Kalau kita terbalik, kita ngomongnya ngalur ngidul ngetan ngulon gak jelas, tapi intinya sedikit. Nah, itu kita tuh ngomongnya lebih banyak tapi intinya sedikit. Kalau Rasul terbalik gitu ya, kalimatnya singkat sedikit tapi maknanya luas. Itulah yang disebut dengan Jawami'ul Kalim. Nah, salah satunya hadis ini, singkat tapi padat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa perkataan para ulama tentang hadis ini. Kita baca beberapa perkataan ulama yang sangat bagus sekali. Pertama, dikatakan oleh Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Umar bin Abdul Aziz ini seorang khalifah, bahkan diramalkan di zamannya saking adilnya beliau itu sampai dikatakan Imam Mahdi. Tetapi tentu berlebihan kalimat ini karena Imam Mahdi belum muncul. Tapi karena adilnya saat memimpin 2 tahun sampai makmur negerinya, tidak ada orang miskin karena diberlakukan syariat zakat di zaman itu.
Ketika beliau mengomentari hadis ini, beliau mengatakan, man adda kalamahu min amalihi qalla kalamuhu fima la ya'ni. Barang siapa yang sedikit ucapannya dibandingkan amalannya, maka dia tidak mungkin berbicara sesuatu yang tidak ada manfaat bagi kehidupannya. Jadi orang yang sedikit bicara tapi banyak bekerja, itu biasanya dia lebih mampu memanfaatkan waktu-waktunya. Tapi sebaliknya, orang yang banyak bicara sedikit bekerjanya, biasanya banyak waktu yang terbuang dalam hidupnya. Kemudian juga dikatakan kepada Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim ini salah seorang yang soleh, saking solehnya sampai dia dicantumkan nama surat dalam Quran, namanya Suratul Luqman. Pada Luqman ini orang yang sangat hitam, artinya berkulit hitam, dan dia bukan orang merdeka, dia budak. Tetapi kalau dia bicara itu untaian-untaian hikmahnya luar biasa. Bayangkan seorang budak tapi dia soleh, tapi kalau bicara itu untaian hikmahnya luar biasa. Makanya kenapa kemudian namanya diabadikan dalam Quran dan dijadikan nama surat dalam Quran, Suratul Luqman. Jadi Luqmanul Hakim dikatakan kepadanya, ma balagha bika ma nara. Wahai Luqman, bagaimana bisa engkau memiliki kedudukan seperti yang kami lihat hari ini? Padahal engkau seorang budak, engkau juga tidak punya ketampanan, engkau juga tidak tampan, orangnya hitam, pendek gitu kan. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kemuliaan kepadamu yang tidak dimiliki orang merdeka? Maka Luqmanul Hakim kemudian dia mengatakan, bisidqil hadis wa ada'il amanati wa tarki ma la ya'ni. Karena aku melakukan 3 perkara. Pertama, kalau aku bicara, aku tidak mau berdusta. Yang kedua, kalau aku dititipi amanah, aku tidak mau khianat. Dan yang ketiga, aku tidak akan melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi hidupku. Itulah 3 perkara yang mengangkat derajatku. Coba saja, Anda kalau melakukan 3 perkara ini, pasti Allah muliakan. Bukan hanya Allah muliakan, pasti manusia yang lain pun akan memuliakannya. Pertama, kalau bicara yang jujur-jujur saja, jangan ada dusta di antara kita. Yang kedua, kalau dipegang amanah, betul-betul dia amanah dengan amanah yang sudah dibebankan kepadanya. Amanah apa saja. Kemudian yang ketiga, dia tidak mau menghambur-hamburkan waktunya untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ini kalau 3 perkara ada dalam kehidupan kita ini, pasti kita baik. Dimuliakan Allah, kemudian dimuliakan manusia. Kemudian juga dikatakan kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kata Imam Syafi'i, thalathatun tazidu fil aqli. Ada 3 perkara yang menambah kecerdasan akal. Ada 3 perkara yang bisa menambah kecerdasan akal kita. Pertama, kata Imam Syafi'i, mujalasatul ulama, duduk bersama para ulama. Duduk bersama orang cerdas, pasti ikut cerdas, baik dalam masalah dunia atau akhirat. Kalau kita duduk sama orang cerdas, mungkin dia profesor, ahli di bidang apa, kita suka dengan dia ngobrol, pasti ikut cerdas. Tapi kalau duduk sama orang bego, makin bego lah kita. Kemudian yang kedua, wa tarkul kalami fi ma la ya'ni. Tinggalkan ucapan yang tidak ada manfaatnya. Kalau bicara itu yang manfaat-manfaat saja, maka akal kita akan cerdas. Dan yang ketiga, wa mujalatus salihin, duduk bersama orang soleh. Kata Imam Syafi'i, inilah 3 perkara kalau akal kita ingin cerdas dan sehat, lakukan. Duduk bersama ulama, duduk bersama orang soleh, dan jangan bicara kecuali yang bermanfaat. Kemudian juga dikatakan oleh Muhammad ibn Ajlan, seorang ulama juga, dia mengatakan bahwa
Al-kalamu arba'atun. Ucapan yang bermanfaat itu ada 4. Pertama, antadkurallah, berzikir kepada Allah. Yang kedua, wa taqra'ul Qur'an, membaca Al-Quran. Yang ketiga, wa tas'al an ilmin, bertanya soal ilmu pengetahuan. Kemudian yang keempat, takallam fima ya'nika min amri dunyaka wa ukhraka, bicaralah dengan pembicaraan yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratmu. Inilah yang disebut dengan ucapan yang bermanfaat. Jadi kalau ucapan kita ini ingin berpahala dan bermanfaat, maka lakukan 4 perkara. Ucapan dalam rangka berzikir, ucapan dalam rangka membaca Quran, ucapan karena bertanya soal agama, dan mengucapkan sesuatu dipikir apakah ada manfaat atau tidaknya. Karena ucapan manusia itu terbagi menjadi 4. Ada ucapan manusia itu 100% isinya dosa. Dosa semua. Seperti orang menggibah dari jam 7 sampai jam 7 malam. Ada orang gibah jam 7 ke jam 7 tuh. Jadi ada ucapan itu 100% dosa. Madarat aja isinya. Yang kedua, ada ucapan itu 100% manfaat semuanya. Boleh jadi mungkin dihabiskan untuk zikir, baca Quran, dakwah dan yang semacamnya. Yang ketiga, ada ucapan itu gado-gado. Dalam satu waktu kadang-kadang dia ngomong, ya mungkin ada manfaatnya, tapi satu waktu ada dosanya pula di situ. Mungkin awalnya ngobrol biasa, tahu-tahu gibah orang, ya kan? Terkadang ada ucapannya awalnya manfaat, ya, bicara soal dunia, bicara soal akhirat, tapi karena kelamaan ngomong akhirnya bicarakan orang. Nah, jadi ada ucapan itu 50-50, 50% dosa, 50% pula pahala. Tapi ada yang keempat, ada pembicaraan manusia itu ya tidak dosa, ya tidak pahala, yang ngobrol saja, tidak ada yang digibahin, yang ngobrol saja biasa, ya. Adapun yang pertama, kalau ucapan itu 100% dosa, tinggalkan. Adapun yang kedua, kalau memang obrolan kita 100% pahala, bicara saja, karena ada pahalanya di situ. Adapun yang ketiga, kalau memang 50-50, ambil yang ada pahalanya, keluar dari yang ada dosanya. Adapun yang terakhir, yang tidak ada dosa dan pahala, sebaiknya ditinggalkan. Karena biasanya awalnya obrolan itu tidak ada dosa dan tidak ada pahala, tapi ujungnya pasti terjerumus kepada dosa. Ya, coba saja kita ngobrol dengan kawan biasa aja, mungkin 1 jam itu tidak ada yang dibicarakan. Mungkin ngobrol masalah bola, masalah ini, tapi ujung-ujungnya itu biasanya masuk ke ghibah, masuk ke dusta, masuk ke menghina, macam-macam intinya itu. Maka sebaiknya walaupun tidak ada dosa dan pahalanya, maka jangan berlebihan. Kalau berlebihan masuk pada fudulul kalam namanya. Makanya dijelaskan oleh para ulama juga tentang masalah ini, seperti yang dikatakan Imam Abu Ishaq rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, innallaha yuhibbu salasatan wa yubghidu salasa. Allah itu suka dengan 3 perkara dan benci dengan 3 perkara. Adapun yang Allah sukai dari 3 perkara, pertama qillatul aqli, sedikit makan. Yang kedua qillatun naumi, sedikit tidur. Dan yang ketiga qillatul kalami, sedikit bicara. Allah suka tuh yang sedikit makan, sedikit tidur, dan sedikit bicara. Artinya kebalikannya Allah tidak suka. Orang yang banyak makan, orang yang banyak tidur, orang yang banyak bicara, Allah nggak suka tuh. Nggak tahu kita ini masuk ke yang pertama atau yang kedua. Jangan-jangan ke yang kedua pula. Ada banyak makan, banyak tidur, banyak bicara pula. Jadi ini menunjukkan bahwa hadis ini sebenarnya sangat agung. Walaupun singkat, kalau kita amalkan itu luar biasa sebenarnya. Baik, kita ambil faedahnya. Apa sih faedah hadis ini? Pertama, faedah hadis ini, yambaghi lil insan an yada'a ma la ya'ni li'anna dzalika ahfadh li waqtihi wa aslam di dinihi. Seyogianya seorang manusia hendaklah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kehidupannya. Kenapa? Karena 2 perkara. Pertama, bisa
menjaga waktu-waktunya, dan yang kedua bisa menyelamatkan agamanya. Kalau kita kemudian mengambil hal yang bermanfaat, yang positif saja dalam kehidupan kita, maka waktu tidak akan terbuang begitu saja tuh. Coba seandainya orang yang ya malam-malam dia nonton, umpamanya bagi laki-laki yang suka bola, nonton di YouTube gitu kan, bola siaran langsung berjam-jam dari badai isya sampai subuh. Ya. Secara otomatis dia membuang waktunya tuh. Membuang waktunya artinya akhirnya keesokan harinya dia malas kan. Untuk bekerja aja dia malas. Artinya untuk mengambil manfaat dunia saja dia tidak mungkin dapat itu. Karena sudah lemah, sudah lelah, sudah letih, kerja pun sudah malas gitu. Dan agamanya pasti tidak selamat tuh. Karena biasanya dia semangat nonton bola, ketika datang waktu subuh itu biasanya malas sholat tuh. Sehingga tidak selamat lagi agamanya. Sudah dunianya habis, agamanya pula habis. Lah itulah orang-orang yang kemudian sibuk dengan perkara yang tidak ada manfaat. Ini yang pertama. Yang kedua, tarkul lagwi wal fudul dalilun ala kamalil islamil mar'i. Ketika seseorang bisa meninggalkan sesuatu yang sifatnya sia-sia atau mungkin berlebihan, ya, sebenarnya dia melakukan sesuatu atau berbicara tentang sesuatu tidak ada dosanya, cuma berlebihan sehingga makan waktu banyak. Maka kalau orang bisa meninggalkan dua perkara ini, sesuatu yang sia-sia atau berlebihan dalam melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu, maka itu tanda yang paling jelas baiknya Islam seseorang. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-hathu ala istithmaril waqti bima ya'udu alal abdi bin naf'i. Hadis ini juga memerintahkan kepada kita untuk menjaga waktu. Karena kita ini kan berjalan dengan waktu. Kalau kita buka Al-Quran ya, buka Al-Quran, maka kita lihat bahwa terutama di surah-surah juz amma, di surah-surah juz amma ya, karena sifatnya surah juz amma itu kebanyakan makiyah, itu selalu dimulai dengan sumpah biasanya. Dan biasanya sumpah-sumpah dalam Quran itu kebanyakan sumpah itu menggunakan waktu. Wadduha, demi waktu duha. Wal asri innal insana lafi khusrin, dengan waktu asar, demi waktu asar. Wal laili idza saja, demi waktu malam. Wan nahari idza tajalla, demi waktu siang. Wasyamsi, demi matahari. Wal qamari, demi bulan. Pokoknya kita lihat hampir semua sumpah dalam Quran itu umumnya atau kebanyakannya Allah selalu bersumpah dengan waktu. Entah malam, entah siang, entah pergantian siang malam dan begitu seterusnya. Kenapa coba? Kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Dan itu banyak sekali. Karena manusia itu kan akan berjalan dengan waktu, dan waktu ini akan ditanya. Makanya Nabi SAW saking hematnya dengan waktu, tidak mau kemudian menghabiskan waktunya kepada sesuatu yang tidak ada manfaatnya, sampai Rasul memakruhkan bicara setelah Isya. Kata Nabi SAW, Rasul itu memakruhkan tidur setelah maghrib karena takut bablas, karena waktu maghrib ke Isya itu kan sebentar tuh. Makanya hukumnya makruh orang tidur lepas maghrib itu, kecuali karena dia ngantuk berat, lain ceritanya. Tapi kalau membiasakan tidur setelah maghrib itu hukumnya makruh. Kemudian wal haditsu ba'dahu, dan berbicara setelah Isya. Rasul itu memakruhkan ya, berbicara setelah Isya. Maksudnya berbicara di sini adalah berbicara yang tidak ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya tidak ada masalah bicara habis Isya itu. Mungkin ada tamu, atau membicarakan bisnis, manfaat dunia, atau membicarakan agama, hadir di pengajian dan begitu saja, itu tidak ada masalah. Tapi maksudnya bicara yang tidak ada manfaatnya itu ya tidak menghasilkan urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Ya hanya ngobrol aja ke sana kemari, ketemu di warung ini, ketemu di warung itu gitu. Akhirnya tidak sadar waktu terus berlalu, yang harusnya waktu istirahat, akhirnya tidak istirahat. Nah, disinilah kemudian akan merugikan badan kita. Makanya kenapa kemudian Rasul mengatakan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari kebaikan Islamnya seorang itu tinggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, karena akan memadaratkan kehidupan kita. Ya. Kemudian juga di antara faedah hadis ini yang keempat adalah at-tadakhul fima la ya'ni yu'addi ila syiqaq bainan nas. Masuk pada sesuatu yang tidak ada manfaatnya itu biasanya akan memunculkan permusuhan. Contoh umpamanya, kita tidak ada urusan dengan urusan orang, tiba-tiba kita tajasus di situ.
pengen tahu urusan orang. Kan banyak di masyarakat tuh pengen tahu urusan orang kan. Kadang-kadang urusan tetangga aja kita pengen tahu. Ya, siapa tamunya itu kok banyak sandalnya? Pengen tahu urusan orang. Ya, kok rame di tetangga, ditengok-tengoknya ada apa isinya? Nah, gitu. Itu kan pengen tahu urusan orang namanya kan. Nggak ada manfaatnya, ngapain pula kita ngintip-ngintip atau nyari tahu kepada orang itu ada apa ya di situ. Nggak perlu, itu urusan dia. Ya. Urusan kita, urusan dia, urusan dia. Kadang-kadang bukan itu saja. Kita lagi duduk-duduk seperti ini, tiba-tiba ada orang lewat. Kadang-kadang kita juga komentar tentang urusan orang kan. Entah mengomentari pakaiannya tidak sesuai dengan warna kulitnya. Ya, orangnya hitam kok pakaiannya merah, kok jadi merah hitam, umpamanya kan. Kadang-kadang kita asal ngomong saja. Orang lewat kita komentari. Ya. Atau kita lagi di jalan, ya, kemudian ada orang ngebut-ngebutan, hampir mau kita tabrak. Kadang-kadang kan kita ini mengucapkan kalimat yang kotor tuh, ya, ya kita berhusnudzon saja. Mungkin dia terburu-buru, mungkin dia ini, mungkin dia itu, kan kita tidak tahu kan itu. Ya, ini enggak mengumpat sepanjang jalan gara-gara mungkin kesalahan sedikit. Ya. Jadi sebaiknya manusia itu jangan masuk, sebab kalau masuk pada urusan orang, sampai orang yang kita bicarakan itu tahu, bisa saja dia sewot dengan kita, marah dengan kita, akhirnya munculkan permusuhan, lah akhirnya berkepanjangan, jadi pertengkaran, hilanglah waktu untuk itu semua jadinya kan. Makanya jangan sampai kita menghabiskan waktu kepada urusan orang, jangan masuk di situ, karena ini masuk dalam hadis ini. Ya, kata Rasul, termasuk kebaikan seseorang berarti meninggalkan sesuatu yang tidak manfaatnya. Kebalikannya berarti termasuk keburukan Islam seseorang ketika dia banyak melakukan yang tidak ada manfaatnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara contoh-contoh sesuatu itu yang melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya adalah ghibah. Ghibah ini sesuatu ucapan yang tidak ada manfaatnya. Karena kalau ghibah itu biasanya lezat bagi yang menggibah dan lezat bagi yang mendengar ghibah. Ustaz, saya nggak ghibah, saya diam aja. Iya, tapi ibu dengar juga di situ kan. Dengerin, direkam pula kan. Ya kadang-kadang kan sama saja itu. Menghabiskan waktu untuk itu. Karena orang ghibah itu dia nggak kenal waktu orang ghibah itu. Pamannya ditargetkan kita ghibah setengah jam saja, nggak bisa. Pasti sejam tuh. Kita ghibah sejam saja, tidak bisa jadi 2 jam biasanya. Karena itu memang tala'abu syaitan di situ, ada permainan setan, dibuatnya kita lalai di situ. Keasikan ngomong, ya akhirnya lupa waktu. Nah, masuklah akhirnya menyia-nyiakan waktu, bahkan terkadang juga melampaui batas dalam bicara. Yang tadinya datang tak bawa dosa, pulang pula bawa dosa. Karena menggibah orang. Ya. Kemudian juga seseorang yang menghabiskan waktunya untuk maksiat, baik maksiat terang-terangan atau maksiat yang tidak terang-terangan. Di hadapan saya ini ada handphone, dan saya yakin Anda pasti punya handphone semua. Tidak ada orang yang tidak punya handphone hari ini. Sekarang aja pengemis itu pakai transfer, ya kan? Kalau dulu mungkin bawa kresek dibuka gitu ya. Kalau sekarang enggak, kasih nomor rekening. Ya. Bahkan ada mobil bankingnya juga. Jadi intinya bahwa ini bisa melalaikan kita. Hadis ini masuk pada hari ini dengan adanya handphone. Berapa banyak orang nongkrong dengan handphone itu, padahal dia sedang bekerja tuh. Ya. Lebih banyak dia nonton handphonenya, tidak fokus dengan pekerjaannya. Yang dulu mungkin belum ada handphone itu pekerjaan sejam 2 jam selesai. Dengan adanya handphone akhirnya 1 hari baru selesai. Karena ya tadi kadang-kadang nengok handphone, kadang-kadang nengok kerjaan gitu. Ya kalau handphone itu juga termasuk kerjaan, ada masalah. Kadang-kadang mungkin chatan, WA-an atau telepon dengan orang lain saat kerja. Itu kan sama saja mencuri waktu namanya. Haram hukumnya hasilnya. Ya. Karena dia mencuri waktu, harusnya kan aturan tidak boleh itu. Kecuali kalau memang di perusahaan dibolehkan kerja sambil nelpon, sambil ini. Tapi saya kira tidak ada lah ya. Mungkin itu perusahaan main-main yang segitu itu ya. Intinya bahwa handphone ini sesuatu yang membawa kita kepada yang tidak ada manfaatnya, dan subhanallah madaratnya banyak sekali. Madaratnya banyak sekali. Yang waktunya istirahat tidak istirahat. Karena biasanya kalau orang lebih banyak melakukan sesuatu yang tidak ada manfaat bagi kehidupannya, itu akan memadaratkan ibadahnya. Contoh tadi orang nonton bola sampai pagi, madarat ibadahnya tuh. Duhurnya malas,
asarnya malas karena balas dendam, dia harus tidur untuk membalas begadang malamnya. Pasti dia akan tidur kan itu. Wah, semalam saya itu 7 jam, saya harus 7 jam juga nih tidur nih, karena begadangnya 7 jam, bahkan bisa lewat ya. Jadi hal-hal yang seperti itu biasanya seseorang itu ketika mengambil sesuatu yang tidak ada manfaat bagi kehidupannya, ya biasanya dia akan seperti itu, mempengaruhi ibadahnya, bahkan bukan hanya itu, mempengaruhi dunianya juga. Karena begini ya, logikanya, kalau orang meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat, secara otomatis pasti dia akan mengambil sesuatu yang bermanfaat. Coba saja. Ya, kalau kita berusaha meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, secara otomatis pasti kita akan mengambil sesuatu yang manfaat. Contoh umpamanya kita tidur cepat. Ya. Tidur cepat, nanti bangunnya juga cepat. Kita bisa sholat malam akhirnya kan. Itu contohnya, itu secara otomatis itu. Tapi kalau orang sudah masuk kepada sesuatu yang tidak ada manfaatnya, secara otomatis dia tidak akan mengambil sesuatu yang manfaat bagi hidupnya. Makanya penting memahami hadis ini. Kemudian juga terjadinya terlalaikannya kewajiban-kewajiban dunia seperti pekerjaannya, atau kewajiban-kewajiban akhirat seperti sholatnya, ataupun kewajiban-kewajiban yang sudah punya rumah tangga ya, biasanya juga pengaruh kepada rumah tangganya tuh. Contoh suami nih pulang dari kerja, harusnya kan pulang ke rumahnya, kewajiban dia harus menyenangkan keluarganya, tidak, dari pekerjaan belok ke kawannya, akhirnya ngobrol di kopi sampai tengah malam baru pulang, istrinya sudah tidur. Kapan dia bicara dengan istrinya coba? Jadi hak dan kewajiban rumah tangga pun hilang ya. Jadi ini memang kemana-mana nih, kalau orang sudah masuk kepada sesuatu yang tidak ada manfaatnya, maka kewajiban kepada Allah hilang, kewajiban kepada dunia hilang, kewajiban kepada keluarga hilang, dan begitu seterusnya. Termasuk juga menunjukkan tidak sehat akalnya. Orang yang banyak terjerumus kepada sesuatu yang tidak ada manfaat itu hakikatnya akalnya tidak sehat itu. Karena akal sehat itu pasti akan mengambil yang bermanfaat bagi hidupnya, baik dunia atau agamanya. Ya, termasuk juga umumnya ya, seseorang itu kalau melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, mungkin contohnya dalam bicara lah. Ya tadi biasanya mengarah ke dusta, mengarah ke ghibah, mencaci, memaki. Contoh saja nih, awalnya kita sedang nonton bola, atau nonton sinetron, atau nonton drakor gitu, sekarang kan banyak tuh di handphone tuh ya. Itu kadang-kadang kebawa emosi dengan tontonan itu. Tadinya diam-diam saja, tahu-tahu ngomong kurang ajar gitu. Padahal tadinya diam saja tuh bagian. Nengok, tahu-tahu keluar pula ucapan itu. Terbawa emosi, ya. Padahal awalnya hanya nonton saja, tapi akhirnya ikut emosi, terbawa dengan di sinetronnya, terbawa di tontonannya, terbawa di sepak bolanya, akhirnya terucaplah kalimat cacian, makian. Itulah ketika kita masuk pada perkara yang tidak ada manfaatnya, ke situ tuh larinya tuh. Nanti ucapan kita sadar atau tidak terkadang mengeluarkan ucapan-ucapan yang berbau dosa tadi, permusuhan, cacian, gibahan, makian, dan begitu seterusnya. Jadi memang hadis ini luar biasa kalau kita bisa amalkan, walaupun pendek, ini bisa memperbaiki kehidupan kita. Saya kira mungkin sampai di sini saja ya. Saya masih kurang fit juga, kita buat tanya jawab sajalah biar lebih enak ininya ya, temanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau saling bertanya dan menjawab juga nggak apa-apa, saya pendengarnya ya. Tafadhalu, silakan. Nggak ada? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya putar. Ini kan tema ini memang tema yang singkat, tapi memang ini yang menjadi tantangan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, Ustaz. Karena di mana ya kita hidup dengan, ya katakanlah, semua terutama dengan handphone lah, ini genggaman tangan kita. Dimana kita tahu
ini bermanfaat dan ini tidak bermanfaat gitu. Akan tetapi kadang-kadang gimana ya, ini untuk anak sendiri pribadi bisa tadinya kita mungkin katakanlah sudah bertekad ini untuk membatasi satu hari saya mungkin sekian jam aja, 1 jam, saya ke 2 jam. Nah, tapi kadang-kadang awalnya kita mungkin katakanlah ada kiriman dari kawan. Nah, habis itu ada lagi yang bagus. Ini ceritanya belajar juga, ilmu lah. Tapi habis itu, nah, dah kemana-mana. Akhirnya bablas sampai 1 jam, 2 jam. Nah, ini bagaimana ya trik atau kita paham Ustaz bahwa ini mubazir, membuang-buang waktu. Tapi selalu kita dikalahkan oleh nafsu kita. Apa trik-triknya Ustaz? Iya, alhamdulillah. Ya tentu pertama berdoa kepada Allah Azza wa Jal, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Karena sekali lagi yang membolak-balikan hati kan bukan kita, Allah. Niatnya baik tapi ternyata tidak baik. Berarti kan niat itu kita tidak bisa atur. Awalnya pengen bagus gitu, manfaatkan waktu, tapi dengan berjalannya waktu akhirnya berubah pula. Maka hanya dengan taufik dari Allah Azza wa Jal yang bisa supaya kita ini istiqomah. Ya. Yang kedua ini kan semacam riyadhah ya. Riyadhah itu mungkin bahasa Arabnya, bahasa kitanya olahraga, membiasakan. Sesuatu itu kan membiasakan jadi terbiasa kan. Contoh kita paksakanlah untuk membatasi handphone umpamanya sekian waktu, dan kita paksakan. Ya kalau tidak dipaksakan ya tidak bisa. Karena begini ya, coba seandainya seseorang itu menghabiskan nonton sinetron sampai di handphone sampai sejam 2 jam, dengan kita membaca artikel entah fikih, entah akidah, entah ibadah dalam waktu durasi yang sama, itu sudah banyak ilmu yang didapat itu sebenarnya. Atau dengerin ceramah lah gitu di YouTube ya, ceramahnya durasi 1 jam, sinetronnya juga 1 jam ya. Sekarang apa faedah dari sinetron itu? Kalau orang berakal kan begitu, setelah 1 jam apa yang ada ya, mungkin ketika nonton emosi, sedih, ini habis nonton ya sudah kan gitu ya. Tapi kalau kita melihat atau menonton atau mendengar ceramah 1 jam, kan setelah kita mendengar atau melihat kan ada manfaatnya di situ tuh. Ya, pasti ada manfaatnya. Tapi sekali lagi setan itu memang lebih cerdas dibandingkan kita. Setan sudah menghadapi orang-orang yang lebih cerdas dibandingkan kita, sehingga kita menghadapi kita ya tenang-tenang saja. Nah, jadi banyak-banyak ta'awud kepada Allah Azza wa Jal. Selain berdoa juga banyak ta'awud supaya setiap kegiatan kita itu terhindar dari tala'ubus syaitan, permainan setan. Bayangkan setan itu sudah saya jelaskan, dalam 1 hari itu punya 3 waktu untuk bermain-main dengan kita. Ya, pertama malam hari, ketika menjelang waktu maghrib. Kata Nabi SAW, jangan keluarkan anak-anak kalian di waktu ketika matahari terbenam. Saat adzan maghrib itu jangan mengeluarkan anak-anak keluar, karena itu waktu setan. Ya. Yang kedua, setelah Isya sampai pertengahan atau sepertiga malam akhir, itu waktu setan tuh. Dari ibadah Isya ya, sampai di pertengahan malam atau di sepertiga malam akhir. Kenapa di pertengahan malam sampai di sepertiga malam akhir itu? Karena di situ malaikat sudah turun dan setan akan sembunyi. Lah setan itu akan bermain-main dengan kita dari ibadah Isya sampai separuh malam tuh. Dari mungkin jam 8 sampai jam 1 umpamanya kan. Itu dibuat main-main kita. Entah mungkin dengan handphone kita dibuat main-main sehingga tidurnya melewati jam 12, atau dengan kuliner kita, keluarga kesana kemari, mungkin berangkat jam 9 pulang jam 1 ya, atau mungkin ngobrol dengan kawan tidak sadar tahu-tahu bablas sampai jam 12 malam. Sengaja itu, justru kita tidur itu di waktu ketika malaikat turun, dan kita begadang di waktu setan kalau bermain-main, gitulah maksudnya. Ya. Begitu juga siang hari. Ya. Harusnya kita beristirahat sejenak gitu, kailula. Nah, kita malah sibukan, ini waktunya nggak ada lagi, saya harus kerja nih. Padahal kan di situ ada sunnah kita ini beristirahat sebelum duhur, entah 20 menit menyandarkan, atau setelah duhur lah 20 menit sampai 30 menit itu kan menyandarkan, supaya dengan kita istirahat sebentar walaupun tidak tidur, hanya berbaring saja, hanya menyandarkan saja gitu kan, tapi ini pengaruh untuk bangun di malam hari.
ya, supaya kita bisa beribadah. Jadi intinya ya mungkin kita semua sudah paham lah bahaya handphone itu, apalagi yang sudah dewasa, paham, bisa memilah dan memilih bahwa ini tidak baik, ini baik, itu pasti kita tahu. Tapi terkadang syahwat itu memang mendominasi. Lah dari sinilah yang kita harus tekan itu syahwatnya. Ya, kalau kita tidak bisa mengingkari kemungkaran 100%, maka kita ingkari dengan cara mengurangi. Ya, dari 100% jadi 90, dari 90 jadi 70, 70 dari 50, kan begitu ya. Setiap hari itu dikurangi lah durasinya. Ya, sama lah ketika kita melatih anak kita lah. Kan ada anak-anak itu yang karena mungkin kesibukan orang tuanya dengan dapur, dengan sapunya, dengan pelnya, dengan nyucinya. Kadang-kadang untuk menekan anak dikasihnya handphone loh. Itu kebanyakan ibu-ibu zaman sekarang gitu, ya. Dan anak-anak di zaman sekarang, ya mungkin usia-usia 3-4 tahun itu, dia lebih senang dengan handphone dibandingkan dengan kawannya. Jadi dia nggak punya kawan akhirnya kan, ya kawannya dengan handphone itulah. Entah dengan upin-ipinnya, entah dengan apanya di situ ya, dengan tontonan-tontonannya, dengan kartunnya di situ. Akhirnya apa? Lah orang tua apa bisa ngontrol anak coba? Nggak bisa ngontrol, dia sibuk di kamar mandi. Sementara sekarang ini kayak nonton YouTube itu kan nggak bisa dicegat itu program-program apa yang masuk kan. Jadi anak-anak itu di zaman sekarang yang banyak merusak itu justru bukan lingkungan tapi orang tuanya. Dia dirusak sama orang tuanya, sudah dikasih virus juga. Disitulah banyak penyakit, penyakit mata, penyakit akalnya lelet, akhirnya jadi jahil, jadi bodoh anak itu. Intinya bahwa coba kalau kita lihat anak ini boleh kamu main waktu 1 jam, ibu tunggui. Ya kalau hari-hari gitu terbiasa anak itu paham jadinya kan. Lah sebagaimana kita mendidik anak seperti itu dengan cara keras, maka cobalah itu terapkan kepada diri kita. Kadang kita ini pandai membuat aturan ketat kepada anak, tapi kita tidak pandai membuat aturan untuk diri sendiri. Nah, itulah maksudnya seperti itu. Kita larang anak kita jangan main handphone, diambilnya handphone, tidur kamu katanya. Dia pula ambil handphone, anaknya nengok, loh apa ibu ini katanya. Ya nggak contohkan contoh yang bagus. Lah kalau seperti itu kan semana akhirnya anak jadi baik gitu. Makanya memang harus dipaksakan ya, harus dipaksakan, segala sesuatu harus dipaksakan. Ya, waktu dulu saya juga waktu masih belajar itu memang disuruh ngapal kamus bahasa Arab namanya kamus Yunus itu segini tuh tebalnya. Ya, harus dihafal tuh sampai lecek kamus itu. Ya. Dan dipaksa nyetor setiap hari minimal 15 mufradat sampai 20, 15 sampai 20 kosakata tuh. Ya. Karena itu syarat bisa baca kitab masalahnya dan menerjemahkan kan. Ya karena memang ada paksaan, yang kedua ada hukuman, ya mau tidak mau dihafal, ya hafal juga akhirnya kan gitu ya. Karena dipaksa masalahnya. Memang kembali ke pemaksaan tadi. Coba kalau dipaksakan insya Allah jadi biasa. Tapi itu semua tidak mungkin kecuali dengan taufik sebenarnya. Maka mintalah taufik kepada Allah supaya Allah bisa merubah kita. Ya, wallahu a'lam. Satu lagi boleh? Iya, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, saya Yudi. Saya mau bertanya mengenai sedikit berbicara itu. Bagaimana dengan orang yang dia banyak berbicara, maksudnya dengan bercanda, tapi dia menjatuhkan orang lain atau membunuh orang lain, tapi dengan candaan gitu. Jadi maksudnya gini, bukan. Bagaimana cara kita untuk menyadarkan orang tersebut agar dia tahu bahwa perbuatan dia itu tidak baik? Oh gitu. Ibu jadi korban. Nggak tahu sih Pak, kebanyakan orang. Iya, kebanyakan orang. Saya melihat. Kalau korban laporkan saja, Bu. Bagiannya. Iya. Nah sebenarnya orang yang seperti itu kan buruk akhlak sebenarnya kan. Orang yang kan ada hadis Nabi SAW mengatakan, wailun liman yuhaddisin nas, celaka bagi orang-orang yang bicara dengan manusia, liyudhik, untuk membuat orang tertawa. Ya. Celaka bagi orang-orang yang berdusta dalam bicara supaya membuat tertawa manusia. Jadi kadang kan kita lihat pelawak-pelawak, kadang-kadang kan lawakan-lawakan zaman sekarang kadang-kadang isinya makian saja, isinya candaan, tapi ada makiannya, ada dustanya di situ, ada gibahnya di situ. Yang penting ketawa. Rasul mengatakan wailun, ya, celaka bagi mereka.
orang yang berdusta atas manusia supaya manusia tertawa. Nah, terkadang kita ini dalam bercanda berlebihan. Kita boleh bercanda, bahkan Rasul juga bercanda. Tapi juga ada batasannya, tidak boleh bercanda kepada orang yang tidak suka bercanda. Contohnya, orang ini tidak suka bercanda, kita candai, marahlah kan gitu. Ya, atau di tempat-tempat yang tidak layak bercanda, di persidangan jadi saksi cengangar cengingir, apa nggak marah hakim tuh? Ngapain datang-datang ketawa-ketawa di sini? Ini waktunya serius, jangan dicandai di situ. Jadi ada waktu-waktu orang lagi serius ya jangan bercanda, atau jangan bercanda kepada orang yang tidak suka bercanda, atau jangan bercanda dalam masalah agama. Mengolok-olok Quran, mengolok-olok Rasul, mengolok-olok agama, itu bukan tempat candaan di situ. Ya, anda boleh mengolok-olok seperti itu. Atau bercanda dengan isinya dusta-dusta tadi, tidak boleh. Ya, makanya kenapa kemudian ada hadis yang mengatakan Rasulullah SAW menjamin seseorang akan mendapatkan rumah di pertengahan sorga bagi orang yang menjauhi dusta. Ya, bagi orang yang menjauhi dusta dalam bicara. Sampai ada seorang ulama itu ditanya hukum tentang bercerita kepada anak sebelum tidur, tapi ceritanya itu fiktif, tapi di dalamnya ada pendidikan. Contoh namanya cerita-cerita tentang kura-kura, ya, tentang Pak Tani, tentang apa zaman dulu kan cerita rakyat tuh kan ada tuh, ya, kura-kura dengan kijang, dengan kancil, dengan apa kan, kadang-kadang ada isi pendidikan di situ. Tapi kan nggak ada kenyataannya. Dan kalau dipertemukan kura-kura dengan kancil nggak akan bicara juga. Coba saja, ya, ambil kura-kura, ambil kancing satu kandang, nggak akan bicara sampai kiamat, nggak akan bicara. Karena beda bicaranya. Sesama kancil tidak mungkin juga nyambung dengan kura-kura kan. Tapi kan dibuat cerita fiktif. Ya, untuk maksudnya mungkin orang dulu maksudnya mendekatkan pemahaman untuk dunia pendidikan. Ya. Tapi kan dusta isinya. Jadi seorang ulama ditanya tentang hal itu, boleh nggak orang tua menceritakan cerita dusta, tapi isinya ada pendidikannya? Ulama ini mengatakan sebaiknya tinggalkan. Kurang apa dalam Islam itu cerita? Cerita Nabi, cerita para Rasul, cerita para sahabat, cerita para ulama. Kurang apa sampai dia ngomong begitu fatwanya itu? Ya. Kenapa lebih hafal cerita kura-kura kancil dibandingkan cerita Imam Syafi'i umpamanya kan? Imam Ahmad, ataupun mungkin para sahabat, atau mungkin para nabi, para malaikat kan gitu kan? Kan kisah-kisah itu segudang dalam Islam itu, baik dalam Quran atau dalam hadis. Itulah ketika kemudian kita disenangkan dengan cerita-cerita di luar Quran, akhirnya kita dilupakan bahwa dalam Quran itu ada cerita. Bahkan lebih manfaat lagi cerita itu sebenarnya. Ya. Nah, sampai seperti itu, apalagi tadi cerita-cerita sampai membuli orang. Ya jelas tidak boleh lah. Ya. Membuli orang, bahkan sekarang membuli itu luar biasa. Betapa banyak anak-anak sekolah sampai bunuh diri. Bahkan bukan hanya bunuh diri, sampai dia membunuh, ya kan? Sampai dia tak mau sekolah lagi. Bahkan anak-anak kecil itu ditiban itu dari pembulian sampai meninggal tuh. Anak SD. Ya kan, sampai seperti itu zaman sekarang. Ya kalau sudah besar ya jangankan itu, siapa yang viral dokter itu juga sampai orang dokter kan, orang cerdas kan, kena bully pun sakit hati dia. Ya, jadi memang tidak boleh. Ya, intinya bahwa kenapa kemudian Rasul itu sampai mengatakan tidak ada dosa yang banyak dilakukan oleh anggota badan melebihi dosa lisan. Kalau mata memandang yang haram, telinga mendengar yang haram, kaki melangkah ke tempat yang, tapi lisan itu semua dosa ada di situ. Dukun komat kamit pakai lisan, syirik kan gitu ya. Ngadu domba ya pakai lisan, memfitnah pakai lisan, gibah pakai lisan, semua pakai lisan. Makanya kenapa Rasul mengatakan kepada Mu'ad itu kuffa anka hadza, sambil memegang lidahnya, hati-hati dengan lidah ini. Sampai Luqman Al-Hakim ketika dipanggil oleh majikannya, wahai Luqman, ambilkan dari anggota badan kambing yang paling baik menurut kamu. Akhirnya diambillah lidah kambing. Ini yang paling baik wahai Tuhan, makanlah katanya. Besoknya mengatakan tuannya, sekarang kau ambil dari anggota kambing yang kau sembelih itu yang paling buruk, yang tidak akan saya makan. Diambilnya lidah juga, digunting lidahnya. Ini juga katanya. Kata majikannya, gimana kamu ini? Ya, ini yang paling baik, ini pula yang paling buruk katanya. Luqman Hakim mengatakan, ya, lidah ini tergantung kita yang mengucapkannya. Kalau diucapkan kepada yang baik, jadi anggota badan terbaik dari kepala sampai kaki.
Kalau kemudian diarihkan ke perkara buruk, ya paling buruk di antara anggota badan dari kaki sampai ke kepala. Jadi memang hati-hati dalam menjaga lisan. Ya kalau tadi bagaimana cara nasihati, ya nasihati saja, tidak boleh lah kayak gitu. Ya kalau memang bisa menjelaskan secara dalil, ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak, ya jangan begini ya. Boleh kita berkawan, tapi satu, jangan berkawan dengan orang yang suka membicarakan orang. Boleh berkawan, satu, jangan berkawan dengan orang yang suka membicarakan orang, tajasus namanya, ya, atau ghibah. Yang kedua, jangan berkawan dengan orang yang suka merendahkan orang. Sebab kalau seandainya ketika ada kita, mungkin dia muliakan kita, ketika kita tidak ada, kita pula direndahkan dia. Ya. Kemudian jangan berkawan dengan orang yang suka ngutang. Sampai ulama ini kata-kata ulama ini. Ya, jangan berkawan dengan orang yang suka ngutang katanya. Kemudian yang terakhir, jangan berkawan, apa yang terakhir itu saya lupa, dengan orang yang buruk akhlaknya atau apa. Intinya bahwa salah satunya adalah jangan berkawan dengan orang yang suka merendahkan orang. Ya, karena kalau orang saja direndahkan, maka dia suatu ketika bisa merendahkan kita. Tinggalkan sajalah kawan, kan banyak kawan itu. Ya, bahkan kata ulama, perkataan ambillah kawan sebanyak-banyaknya itu keliru. Yang benar adalah ambillah kawan walaupun satu orang, tapi bermanfaat bagi hidup dunia dan akhiratnya. Satu orang kawan nggak apa-apa, tapi manfaat bagi dia, daripada ribuan kawan tetapi tidak bermanfaat bagi dia. Sampai ada kisah begini. Jadi ada seorang ayah ingin menasihati anaknya. Anaknya ini kawannya banyak, ya. Jadi ayahnya mengatakan, ayah ini tidak punya kawan kecuali satu orang. Tapi kamu kawanmu kok banyak kali di mana-mana. Apakah kawan-kawanmu itu semua baik? Anaknya mengatakan, iya baik. Akhirnya ayahnya nguji. Ayahnya pura-pura sakit. Kemudian pura-pura sakit, kawannya disuruh ngomong sama anaknya, bapakmu sebentar lagi mau mati. Dia butuh biaya sekian ratus juta. Bisa nggak pinjam di kawan-kawanmu yang banyak itu? Ya. Akhirnya karena anaknya takut ya bapaknya hilang atau meninggal, maka dia satu persatu tuh datang ke kawannya, pinjam uang 100 juta atau 200 juta. Nggak ada satu kawan sebanyak itu yang bisa meminjamkan. Nah, akhirnya kemudian bapaknya berikan wasiat, kalau gitu nak, bapakmu punya satu kawan, ya, kau datang kepada dia, coba pinjam sama dia. Padahal ini sudah disetting sebenarnya kan gitu. Pinjam 100 juta sama dia, langsung dikasih. Nah, baru sadar dia tuh anaknya itu, rupanya kawan yang segitu banyak tidak mau menolongnya kan. Ya, itulah makanya kadang-kadang dalam berkawan itu, kalau menguntungkan ya dikawani, kalau merugikan kadang-kadang tidak dikawani. Itulah manusia seperti itu. Tapi orang yang beriman kan konsep berkawannya berbeda. Ya, kita berkawan itu karena Allah, bersama juga karena Allah. Kalaupun harus berpisah dengan kawan pun semua karena Allah, bukan karena dunia. Wallahu a'lam. Ya, saya kira cukup ya sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa